dan bidang peralatan kemarin tim Arena kita juga ngobrol. Dari situ kita pisahkan antara permintaan Didi yang mana untuk dibeli sebagai peralatan dan perlengkapan, barang apa yang kita siapkan untuk tim overlay. Karena tim overlay adalah sifatnya cuma portable. Nah, untuk kebutuhan kamar mandi kita akan siapkan selama memang kebutuhannya memang diperuntukkan untuk kelengkapan venue itu sendiri. Terutama untuk kamar mandi portable memang berkaitan dengan air bersih. Air bersih diperlukan seperti tandon kah atau memang ada jalur air bersih di situ, tinggal nyuntik. Nah, ini kamar mandi itu bakal kita diadakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai jumlahnya. Karena kita dari jumlah permintaan tersebut kita diakomodir lewat dari bagian peralatan dan perlengkapan. Kalau memang juga sudah diinformasikan ke bidang peralatan, pasti sudah nyampe ke kita dan kita bikin secara daftarnya. Kemungkinan ada di sini juga ada PIC kita yang kabupaten Pak, Bapak Teza. Jadi kalau memang mau berkoordinasi monggo, jadi bisa dibicarakan, biar bisa diteruskan ke bidang peralatan atau lewat bidang peralatan ke kita juga nggak apa-apa. Jadi kita saling berkoordinasi, jadi menemukan titik solusi. Karena memang secara kapasitas dari kamar mandi memang nggak cukup. Terus untuk pos pengamanan yang kita ceritakan tadi, setiap venue pasti itu adalah syarat mutlak keamanan medis, doping, ruang media, dan ada berbagai ruangan yang memang mutlak harus ada di setiap venue. Nah, itu harus kita penuhi. Kalau ataupun memang nggak ada di satu venue kelengkapan ruang, kita adakan pasti dengan tenda di sekitaran seputaran itu. Kayak mungkin ada ruang pemanasan nggak ada, kita siapkan alternatif adalah tenda. Karena hanya sifatnya portable, jadi kita supply sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin bisa tenda, kita siapkan tenda. Kalau memang sifatnya infrastruktur memang bukan ranah kita karena sifatnya adalah permanen. Terus untuk protokoler dari COVID ya Pak, antisipasinya gimana? Kita sih pada waktu awal memang pada waktu sekarang adalah pandemi. Mulai dari awal kita setiap venue akan diberlakukan mulai dari pintu masuk ada wastafel portable. Jadi semua pengunjung masuk untuk bisa cuci tangan, terus ada hand sanitizer portable, terus tempat duduknya juga kita mungkin bisa ditandai dengan selang satu. Nah, untuk antisipasinya memang dari jumlah penonton, karena memang harus kerjasama sama bidang acara sih. Jadi yang berwenang di situ kan ada berbagai macam. Kalau sifatnya overlay kan nggak bisa untuk membudgetin atau menahan si penonton. Mungkin bisa bekerja sama dengan bidang acara selaku yang punya hajat dan dibantu dengan keamanan untuk bisa meminimalisir dari jumlah penonton yang hadir. Kalau dari overlay semaksimal mungkin kita akan antisipasi karena dari berbagai hal memang muncul beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Ya Pak Roy ya, bidang sponsor untuk kerjasama sama overlay itu pasti karena tertentu ada ketentuan masing-masing, terutama yang di jalan-jalan protokol atau umum, bandara, jalan-jalan, umbul-umbul itu pasti memberlakukan kaitannya sama sponsor. Dan ini akan kita jalankan sebagai kerjasama kemungkinan di bidang konten dari masing-masing produk, terutama sponsor memang harus secara kerjasama memang harus dijalankan. Terus untuk allocate kaitannya dengan tidak adanya penonton. Ini nggak menutup kemungkinan ya besok ada peraturan untuk dari dimana tidak adanya penonton. Makanya kita selaku dari overlay memang berusaha mungkin kalau memang tahun nggak ada penonton berarti siarannya adalah live. Nah mungkin dari live tersebut bisa digunakan mediasi bagi sponsor-sponsor untuk bisa melihat secara live
dan bidang-bidang tertentu mungkin bisa jadikan branding. Nah, jadi kalau memang pun ada informasi kaitannya bidang-bidang yang menjadi spot terbaik untuk promosi, mohon caranya. Jadi kita bisa untuk memaksimalkan area-area tersebut. Kalau pun memang skenario-nya adalah tidak ada penonton. Nah, untuk kaitannya dengan branding yang di media center ya, yang di otonom, ini sih memang kita belum menyentuh ke sana karena kita masih fokus di area venue untuk fasilitas-fasilitas seperti media center terus dan lain-lain. Memang kita belum IT center, media center dan broadcast center mungkin ada di situ. Kita memang belum, mungkin ada arahan dari tim kita juga untuk bisa kemungkinan bisa ke sana. Nah, untuk UMKM sendiri ada beberapa memang kita agenda, karena kemarin kita koordinasi dengan Pak Beni juga, mungkin UMKM bisa digerakkan. Ada tergantung dari kecukupan ruang sih sebetulnya, karena ada beberapa venue yang memang terlalu sempit. Karena kita nyari ruang pemanasan aja udah susah, apalagi ditambah dengan adanya UMKM dengan dana 3x3 segala macam. Padahal kita nyari kayak kejadian di Gor Cendrawasih, Gor Waringin itu bulu tangkis itu kita venue-nya aja masih kondisi masih belum ada, dan di sana memang belum ada ruang pemanasan. Nah, ruang pemanasan sendiri alternatifnya adalah di luar. Nah, sehingga kita memerlukan adanya ruang di situ untuk pemanasan. Nah, untuk tendanya sendiri kemungkinan untuk kebutuhannya sendiri adalah bisa 20 meter kali 20 itu minimal untuk bulu tangkis. Nah, itu sangat memakan area tersebut. Makanya kita berusaha untuk memaksimalkan ruang yang ada. Kalau sifatnya UMKM kita pasti adakan entah tenda 3x3, kita nyari spot yang memang kosong. Terus untuk kerjasamanya di bandara 5 kota, yaitu baik sekali. Jadi biar nggak saling istilahnya saling double overlap. Nah, itu memang agenda kita yang memang menyatukan visi lah antara kita dengan tim promosi pemasaran. Jadi biar semuanya bisa inline dan bisa menunjang keberlangsungan dari PON tersebut. Dan untuk memang kita masih tahap perencanaan, jadi untuk secara keseluruhan dari overlay butuh masukan-masukan sebagai tahapan kita, jadi biar semakin baik dan final reportnya untuk semuanya juga bisa berguna. Karena ini adalah forum, jadi siapapun boleh untuk menambahkan saran dan kritik ke kita untuk bisa kita tambahkan secara overlay biar lebih baik. Nah, untuk judo, secara kita dari tim overlay, dari tim overlay memang secara kecukupan ruang, kalau kita arahnya memang bukan ke peralatan, Pak. Kalau yang di matras itu memang masuk ke peralatan ya, karena kita lihatnya adalah penilaian dari kecukupan ruang dan pendukung. Mungkin kayak tadi yang ruangan, kurang ruang medis, ruang apa segala macam. Nah, alternatifnya apa, kamar mandinya gimana, terus secara listrik, secara lighting, secara sound system. Jadi secara fasilitas saja, Pak. Jadi secara infrastruktur atau kaitannya dengan arena memang kita belum menyentuh ke situ, Pak. Jadi mungkin bisa kita teruskan untuk di judo untuk matras ya, untuk kesiapan matras, karena memang yang dinilai kita di verifikasi kita memang sebatas dari kelengkapan gedungnya sendiri secara fasilitasnya gimana gitu, Pak ya. Demikian penjelasan dari kita, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau memang ada saran-saran lebih lanjut setelah forum ini, kita juga menerima untuk segala sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Saya tambahkan untuk judo ya, judo supaya jelas nanti sampaikan ke
Pak Ketua kan? Ya, jadi judo itu nanti ditangani oleh bidang peralatan dan perlengkapan. Jadi memang hari ini kalau tadi dipresentasikan itu gedungnya masih kosong, baru gedung saja. Tapi nanti dari peralatan dan perlengkapan. Untuk lebih jelas nanti mungkin selesai ini bisa kita diskusikan ya. Makasih. Baik, saya buka sesi kedua tadi untuk merekrut Timika dan Siti. Silakan. Ya, satu. Dari Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Iwan Bau dari cabur futsal dia di klaster Mimika. Baik, setelah tadi kami lihat pemaparan, kami minta untuk tim overlay untuk di Gor Futsal Mimika itu toiletnya untuk penonton masih sangat minim. Itu yang dibuat oleh PU Kabupaten kalau tidak salah. Hanya 5 dan dia kecil, belum tahu, kami belum lihat ke dalam itu apa dia layak atau tidak. Toilet, kemudian untuk di dalam gedung gornya itu di atas itu kami kemarin ada permintaan untuk buat jendela geser karena tidak ada sirkulasi udara, tidak ada ruang untuk sirkulasi udara, kurang, dia tertutup. Jadi untuk nanti untuk branding mohon untuk yang di jendela yang di atas tribun itu untuk jangan di branding dulu karena kami masih ini dengan bidang pertandingan kemarin, bidang peralatan kemarin masih minta perubahan untuk dibuat jendela geser agar ada sirkulasi udara. Kemudian untuk di lapangan itu ada lorong, lapangan itu dia punya karpetnya itu tidak simetris dengan lorong yang di belakang gawang, kedua gawang. Nanti tolong di branding agar dia tidak mengganggu pandangan pemain pada saat pertandingan. Kemudian juga ada di lapangan latihan, lapangan pemanasan dan lapangan bertanding itu antara ini ada ketika pemain selesai pemanasan dia ke lapangan bertanding, kami ada minta buat semacam kanopi. Itu nanti bisa di branding di situ agar pemain pada saat selesai pemanasan ketika hujan dia tidak basah. Jadi semacam koridor gitu. Itu nanti bisa di branding di situ. Dari lapangan pemanasan ke lapangan pertandingan. Sampai kira itu saja. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih moderator. Saya Vera dari bidang pemasaran khususnya di revenue atau sponsorship, menangani sponsorship dan atau revenue. Izin Bapak, kami mau koordinasi mengenai tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bidang kami Pak Armai menyangkut aset dari venue itu sendiri. Kenapa penting? Karena aset ini akan dipakai untuk sponsor memaparkan
apa yang bisa dijual itu dari semua venue yang ada. Kemudian mungkin sudah beberapa kali kami sampaikan ini berkenaan juga dengan bidang pertandingan, khususnya di area venue pertandingan, bahwa ada beberapa cabur yang akan diatur baik mengenai lightingnya atau tempat-tempat atau e-board yang akan dipasang iklan dari sponsor berdasarkan paket yang mereka ambil atau yang kita buat, paket-paket sponsor. Ada misalnya untuk gold, silver, dan diamond dan lain-lain. Jadi berdasarkan aset itu kami akan menempatkan posisi iklan atau apa yang akan dipasang oleh sponsorship yang sudah kami ini dengan mereka, udah dengan mereka. Untuk itu kami minta data aset dari kalau bidang pertandingan atau berkenaan dengan overlay tadi. Mungkin bisa segera diberikan kepada kami karena kami akan melaksanakan gathering sponsor di bulan depan. Itu harus kami paparkan di depan sponsor dan beberapa pejabat tinggi negara yang akan kami undang. Kemudian kami sampaikan juga untuk beberapa bandara yang mungkin notabene adalah di bawah dari PT Angkasa Pura. Kebetulan PT Angkasa Pura pun sudah dalam kerjasama dengan bidang sponsor untuk membantu PON Papua. Jadi kami mohon data itu karena di beberapa bandara yang besar akan dipasang branding oleh PT Angkasa Pura. Jadi mohon koordinasi bandara mana yang akan di branding oleh tim dari overlay atau city beautification. Data aset dan kenapa kami sampaikan untuk spot-spot iklan itu karena berkenaan dengan area pertandingan menyangkut paket dan ada beberapa tempat mungkin harus dikoordinasi dengan bidang pertandingan, tidak bisa ada beberapa atlet yang tidak bisa kena langsung cahaya atau tertutup pandangannya gara-gara iklan dipasang atau branding, mereka tidak bisa lihat arah bola atau arah posisi lawan. Mungkin itu yang kami mohon koordinasi. Data aset kami mohon segera Pak untuk tunjukkan ke kami. Kami sekitar di atas tanggal 10 kami akan gathering sponsor di Jakarta. Mohon itu Pak, dari pertandingan pun kami mohon informasi soal aset dan apakah e-board itu sudah dikoordinasikan dengan bidang pertandingan atau area pertandingan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dan mohon segera informasi datanya Pak untuk data aset. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang dari cabur atletik. Terima kasih untuk itu. Saya mau menanyakan untuk khusus venue yang tadi sudah dipaparkan untuk cabur atletik di Timika Sports Center. Yang saya mau menanyakan tentang lapangan pemanasan. Kemarin kami survei ke atas bersama dengan tim peralatan. Kami masih menemukan ada beberapa hal yang sangat penting untuk penyelenggaraan PON khusus cabur atletik di Timika Sports Center. Yang pertama itu seperti kami sampaikan lintasan pemanasan yang masih gravel atau yang diharapkan sangat pembuatan lintasan sintesis itu belum dikerjakan sampai hari ini. Sedangkan PON tinggal 6 bulan. Itu sangat penting karena dia mempengaruhi kepada saat persiapan pemanasan untuk atlet menuju pertandingan atau lomba. Di sini mungkin sangat penting untuk karena sangat harus cek karena dia akan mempengaruhi tentang ketika atlet pemanasan di tempat belakang tribun itu sangat kecil. 34 provinsi peserta kita 300 sekian itu tidak akan cukup untuk tempat di bagian belakang tribun untuk bisa dapat dilakukan atlet dalam melakukan pemanasan. Ini sangat penting. Yang berikut, di samping tribun itu
perlu ada semacam pintu masuk atau gapura yang harus dilakukan oleh tim bagian arena. Rekayasa dalam melaksanakan PON nanti seperti apa yang mungkin nanti kita harus bahas lebih ke dalam juga supaya tidak mempengaruhi atlet rasa aman dalam bertanding. Penambahan kami juga yaitu di dalam lintasan perlu ada penerangan lampu. Kemarin kami cek itu belum ada sampai sekarang. Sedangkan kami punya persoalan tersebut untuk venue, kami sudah bicara di bulan Maret di Timika, waktu rakor. Sampai detik hari ini belum ada yang kami lihat ada perubahan. Yang berikut itu di sekretariatan, di tribun, yang tadi mungkin dipaparkan tadi secara umum, itu perlu diperhatikan. Sampai yang saat ini juga belum dikerjakan. Karena kami bulan Februari kami tes event di Papua Open tahun 2020, kondisinya masih sama seperti kami waktu melaksanakan tes event. Tes event itu kami dapat masalah begitu besar dalam pelaksanaan tes event. Yang standarnya nasional kami bikin. Kemarin kami survei waktu bulan Februari kemarin, kami dapat masalah juga belum satupun dikerjakan oleh sub PB PON di Timika atau PB PON sendiri atau siapa yang bertanggung jawab. Ini sangat penting untuk mengenai venue atletik yang di Timika. Ini kita bicara PON. Kita bikin kegiatan Papua Open hanya ikut 15 provinsi, kita kesulitan. Apalagi yang PON diikuti 34 provinsi. Ini menjadi catatan tersendiri bagi venue, bahkan nanti di bidang pertandingan untuk mungkin dapat dilihat biar tidak ada masalah untuk kita. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Yang terakhir untuk foto finish itu ruangannya juga belum diperbaiki sampai hari ini. Itu informasi yang kami dapat dari TD. Kaca atau tempat yang akan diperbaiki itu bagi kami sangat sulit untuk 6 bulan ke depan apa bisa atau tidak, karena PT Freeport sendiri masih belum memberikan ruang untuk mereka di Timika. Belum ada penyerahan untuk stadion milik untuk pemerintah atau siapa yang bertanggung jawab langsung. Jadi kami sangat melihat hal ini sangat perlu dari bidang pertandingan, bahkan sub PB PON atau PON PB PON harus memperhatikan ruang ini. Jangan sampai pas mau dekat PON baru kita sendiri baru salah kita sendiri. Ada cabur atletik, contoh di Papua Bangkit atau Lukas NMB, bagi kami sudah cukup juga sangat luar biasa hari ini. Tapi karena sesuai dengan agenda dan sudah ditetapkan di Timika, maka ini menjadi catatan khusus untuk arena dan bidang pertandingan harus memperhatikan ruang ini. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Dari Sekretaris Panpel Bola Tangan. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana untuk satu venue yang digunakan 2 cabur? Itu kesiapannya bagaimana? Sebagai contoh, bola tangan bergabung dengan futsal menggunakan satu venue. Nah, ini teman-teman dari kesiapan kita bagaimana? Yang kita bicarakan di sini kan untuk persiapan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana. Bagaimana dengan manusia yang akan bekerja? Apakah semua cabur ini sudah melakukan BIMTEK kepada dia punya seluruh panitia pelaksana? Terima kasih. 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, sudah 4 nanya. Untuk kita dan untuk bisa kita inventarisir sebagai masukan. Mulai dari yang pertama memang ada di futsal ya, gor futsal di Mimika untuk permintaan dari toilet sendiri, karena memang kondisinya di sana memang toiletnya sangat sempit ya. Nah itu kita sebagai masukan Pak, terima kasih atas masukannya. Kalau memang kondisinya di sana memerlukan toilet, nah untuk kapasitasnya sendiri kita memang bisa sebetulnya kita perlu juga untuk masukannya juga, karena pasti harus dibedakan kan antara toilet atlet dengan toilet dari pengunjung atau penonton yang bakal hadir. Terus untuk kedua, permintaan untuk
sirkulasi ya. Oke Pak, kita akan lihat agendanya. Kalau memang kita nggak bisa untuk menutup dulu, kita mungkin bisa berkoordinasi karena memang ini masih tahap perencanaan. Dan bisa memang secara final reportnya kita bakal lebih terukur karena memang dengan adanya informasi itu kita bisa antisipasi sebetulnya untuk area-area tertentu yang memang betul-betul lagi masa perawatan atau pembangunan. Itu yang kita jagai sebetulnya. Terima kasih atas infonya. Nah, untuk di lorong ya antara di arena pertandingan, jadi biar si pemain nggak itu bisa kita antisipasi Pak dengan adanya backdrop itu sebagai pengalih pandangan kalau itu berkaitan langsung dengan pintu masuk. Biasanya kita alingin sih area masuk, jadi flow-nya juga kelihatan, jadi rada tertutup untuk dari orang yang lalu lalang, jadi biar nggak ganggu konsentrasi dari atlet. Terima kasih atas masukannya. Terus sama kanopi untuk connecting ya. Ini connectingnya udah ada ya Pak ya? Oh, belum. Nah, itu bisa kita adakan dengan adanya tenda ya, tenda connecting antara pemanasan dengan pertandingan. Itu ada tenda connecting. Jadi yang menghubungkan antara itu adalah si tenda itu. Mungkin bisa alternatif ya, bisa tenda 5x5 kah? Kalau memang kapasitasnya banyak, kita bakal pasang di situ Pak. Tergantung dari cara perluannya untuk apa, kita bakal sesuaikan. Terus untuk ya ini ada space di tribun penonton itu ya. Apabila nanti ada diizinkan untuk ada penonton, space antara lantai dengan pagar itu terlalu jauh sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan bagi penonton karena dia punya ini space-nya terlalu jauh antara pagar, jarak antara palang pagar itu dengan lantai. Jadi penonton bisa jatuh dari atas. Apabila ada anak kecil jangan sampai kalau bisa diakalin di mana untuk di branding agar dia agak tertutup, biar penonton tidak jatuh dari atas tribun. Kita bahas satu kamar mandi portable untuk di wasit. Wasit itu tidak ada toilet sama sekali, ruang wasit itu. Jangan sampai dia berganggu pemain. Ya, makasih. Kita harus memang tahu situasi untuk existing sih, maksudnya existing gimana kita mengantisipasinya biar secara tampilan tetap bagus, tetap aman. Kita memang harus lihat secara existingnya kayak apa dulu Pak. Jadi kita biar bisa estetikanya kayak apa nih, yang bagus yang gimana. Jadi biar kita lebih dalam merencanakan sesuatu lebih akurat itu ya Pak. Nah, untuk toilet wasit bakal itu karena kayak doping top pun memang harus jadi satu dengan toilet. Nggak afdol kalau memang toilet itu nggak jadi satu sama ruang doping. Itu biasanya seperti itu, jadi satu kesatuan tuh. Jadi nggak boleh jauh. Nah, itu salah satu concern kita Pak. Terima kasih atas masukannya. Pak Vera, untuk dari paket untuk data ya, data memang kita bakal supply ke PP PON. Apapun itu memang kita keputusan memang dapat arahan dari PP PON, kita siap untuk bisa kapanpun kita share. Jadi tergantung dari ketentuan dari tim PP PON, gitu ya Bu. Terus untuk bandara itu sih menjadi concern kalau ataupun memang biar nggak double atau overlap, kita bisa mengakurkan lah sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Nah, untuk spot-spot yang di venue ada beberapa memang titik yang memang mengundang dari promosi dan pemasaran. Itu juga memang hal wajib untuk sponsor. Bagaimanapun kita juga pasti harus menjaga
secara kerjasama dari sponsor. Nah itu bisa dikoordinasikan Bu, spot-spot mana yang memang itu berikut sesuai dengan peruntukan si sponsor itu, mau gold mau silver, kita bisa berkoordinasi untuk itu Bu ya. Terus untuk data tadi sudah kan kita sampaikan, kita memang akan supply ke PB PON untuk dari data kita selama survei. Untuk dari atletik memang ini kebanyakan memang dari untuk kesiapan dari arenanya ya. Jadi itu masukan bagi kita untuk bisa lebih baik dan bisa menyikapi ke depannya. Dan untuk yang itu sih, untuk yang 2 cabur Pak Raymond, untuk panpel yang 2 cabur ini dalam satu tempat kita biasanya memang antisipasi beberapa hal, terutama berkaitan sama overlay itu kebanyakan sih kita combine dalam arti dalam satu venue kita nggak mungkin double permintaan antara cabur futsal sama bola tangan, kita combine apa yang menjadi penambahan dari cabur masing-masing kita combine, jadi istilahnya nggak double permintaan juga. Nah untuk paketan dari brandingan kita juga mengalokasikan memang ada 2 cabur di situ, 2 cabur yang terlibat, mungkin kita bisa menggunakan dari piktogram yang sebagai inisial dari si cabur tersebut. Itu paling yang kita bisa jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin tambahkan untuk tadi atletik ya, atlet mimika. Yang tadi dari atletik mimika. Tinggal di mimika kan? Iya. Oh Jayapura. Baik, nanti kita bicara ya. Kebetulan arena saya jadi koordinatornya, jadi nanti kita bicara terkait dengan kekurangan tadi. Ya, karena itu menjadi tanggung jawab arena. Makasih. Bapak Ibu sekalian, kita nanti makan siang sekitar jam 12.40. Kita masih ya, terima kasih. Dalam pemaparan tadi itu kita punya cabur anggar itu ada 3 piste yang dimunculkan. Sementara di awal kita usulkan itu 5 piste. Memang usulannya yang awal posisinya